Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kita mempelajari mengenai relasi ekuivalen, maka kita lanjutkan ke himpunan ekuivalen atau kelas ekuivalen. Definisi dari himpunan ekuivalen jika ada suatu relasi yang kita tuliskan seperti S berbaring, yang kita katakan bahwa itu adalah relasi ekuivalen pada suatu himpunan S, dan kemudian ada A, anggota dari himpunan S, maka himpunan kurung siku A, yang kita sebut set ekuivalen A atau kelas ekuivalen A, itu adalah suatu himpunan yang anggotanya adalah anggota dari S, di mana anggota tersebut berelasi dengan A, atau X anggota S, di mana X berelasi dengan A. Nah, tergantung nanti relasinya ya. Tapi relasinya harus relasi ekuivalen. Nah, set kurung siku dari A itu disebut kelas ekuivalen dari himpunan S yang memuat A ya. Jadi sekali lagi, set ekuivalen A adalah suatu himpunan yang anggotanya dari anggota S yang berelasi dengan A. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Oke, kita ambil saja contoh dari bahasan yang lalu. Jadi, suatu partisi ya, partisi dari bilangan bulat dengan relasi A kongruen B modulo 3. Seperti kita ketahui, kita mendapatkan 3 partisi dengan relasi tersebut, yaitu himpunan titik-titik, min 6, min 3, 0, 3, 6, titik-titik. Nah, titik di sebelah kanan itu, ya mungkin Anda bisa juga meneruskan di situ 6, 9, 12, dan seterusnya. Sebelum min 6 ada min 9, min 12, dan seterusnya. Partisi yang kedua, titik-titik, min 5, min 2, 1, 4, 7, titik-titik. Dan partisi yang ketiga, min 4, min 1, 2, 5, 8. Nah, untuk partisi yang pertama, kita bisa menuliskannya set ekuivalen dari 0. Atau kita bisa menuliskannya sebagai set ekuivalen dari 6. Jadi bisa diambil salah satu elemen dari himpunan itu. Tapi biasanya yang ditulis itu jarang yang ditulis yang negatif ya, kita tulis yang positifnya. Nah, kalau kita lihat dalam himpunan yang partisi yang pertama, semua elemen di dalam himpunan atau partisi yang pertama itu berelasi dengan 0. Artinya berelasi dengan 0 itu selisihnya dengan 0 itu habis dibagi 3. Coba aja Anda cek satu persatu. Begitu juga dengan 6. Setiap elemen yang ada di partisi itu dengan 6 itu selisihnya habis bagi 3. Ya, kita lihat partisi yang kedua. Partisi yang kedua bisa kita tuliskan sebagai set ekuivalen 1, set ekuivalen 4, atau set ekuivalen 7. Karena setiap elemen pada partisi yang kedua selisihnya dengan 1 itu habis dibagi 3. Demikian juga anggota-anggota pada partisi yang kedua dengan 4 itu selisihnya habis dibagi 3. Demikian pula dengan 7 ya. Jadi anggota partisi kedua dengan 7 itu selisihnya habis bagi 3. Dengan cara yang sama juga partisi yang ketiga itu anggotanya berelasi dengan 5. Jadi masing-masing disebut himpunan ekuivalen ya, atau kelas ekuivalen. Ada 5 teorema dari kelas ekuivalen. Jadi misalkan ada suatu himpunan A tidak kosong,
kemudian himpunan-himpunan atau set ekivalen A dan set ekivalen B adalah kelas-kelas ekivalen dalam himpunan A. Berikut ini berlaku. Anda bisa simak di situ ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita buktikan satu per satu. Teorema kelas ekivalen yang pertama, kita harus buktikan bahwa jika B anggota set ekivalen A, maka set ekivalen A sama dengan set ekivalen B. Jadi ini yang harus kita buktikan. Jika B anggota set ekivalen A, maka set ekivalen A sama dengan set ekivalen B. Dalam kaidah pembuktian, apabila yang kita buktikan adalah bentuk implikasi, maka bentuk, misalnya jika P maka Q-nya kita harus analisis. Biasanya P-nya dianggap antisiden, Q-nya dianggap konsekuen. Jadi konsekuennya di sini adalah set ekivalen A sama dengan set ekivalen B. Itu dulu kita analisis, sampai jelas apa yang harus diperlihatkan. Set ekivalen A sama dengan set ekivalen B dalam teori himpunan menyatakan apabila dua himpunan sama, A sama dengan B, bila dan hanya bila A subset dari B dan B subset dari A. Jadi itu yang harus kita buktikan. Jadi yang harus kita tunjukkan bahwa set ekivalen A subset set ekivalen B dan set ekivalen B subset dari set ekivalen A. Bagaimana menunjukkan bahwa set ekivalen A subset dari set ekivalen B? Kita tahu juga di dalam teori himpunan, jika A subset dari B, maka setiap elemen di A, sembarang elemen di A, itu adalah elemen B. Nah, jadi kita yang harus memperlihatkan, kita ambil saja sembarang elemen di set ekivalen A. Tunjukkan bahwa dia adalah set ekivalen B. Begitu pula untuk yang keduanya. Ambil sembarang elemen set ekivalen B. Tunjukkan bahwa dia anggota set ekivalen A. Tapi sebelum itu, modal yang kita miliki, antisidennya adalah B anggota set ekivalen A. Nah, kita uraikan dulu, perjelas dulu. Kalau B anggota set ekivalen A, menurut definisi set ekivalen berarti B itu berelasi dengan A, ya. Itu berelasi dengan A. Nah, karena bersifat simetrik, kalau B berelasi dengan A, maka A berelasi dengan B. Oke, sekarang kita mulai coba membuktikan dengan modal itu bahwa set ekivalen A subset set ekivalen B. Kita ambil sembarang anggota set ekivalen A. Di sini kita ambil X. X anggota set ekivalen A. Maka X berelasi dengan A. Ya, itu menurut definisi ekivalen. Nah, kita ambil sekarang dari yang diketahui itu A ekivalen dengan B. Jadi kita punya sekarang jika X ekivalen dengan A dan A ekivalen B, karena relasi ekivalen bersifat transitif, maka kita akan mendapatkan X berelasi dengan B. Nah, X berelasi dengan B menurut definisi set ekivalen, itu artinya X anggota B. Jadi, untuk sembarang X anggota A, ternyata dia anggota B juga. Jadi kita punya statement, jika X anggota set ekivalen A, maka X anggota set ekivalen B, ini artinya set ekivalen A subset dari set ekivalen B. Itu yang pertama. Berikutnya kita harus membuktikan set ekivalen B subset dari set ekivalen A.
Nah, tadi jika set B anggota set ekivalen A, maka B ekivalen dengan A. Ambil sekarang sembarang Y anggota set ekivalen B. Maka Y berelasi dengan B. Itu menurut definisi set ekivalen. Jika Y anggota set ekivalen B dan jika Y ekivalen dengan B dan B ekivalen dengan A, maka Y ekivalen dengan A. Yang artinya Y anggota set ekivalen A. Jadi kita punya statement, jika Y anggota set ekivalen B, maka Y anggota set ekivalen A, yang artinya set ekivalen B subset dari set ekivalen A. Nah, dari pernyataan atau hasil 1 dan 2, kita peroleh set ekivalen A subset dari set ekivalen B dan set ekivalen B subset dari set ekivalen A. Yang artinya set ekivalen A sama dengan set ekivalen B, ya. Itu untuk bukti yang pertama. Nah, selesai. Jadi terbukti bahwa jika B anggota set ekivalen A, maka set ekivalen A sama dengan set ekivalen B. Oke. Berikutnya kita buktikan teorema yang kedua. Di teorema yang kedua ini ada statementnya bila dan hanya bila. Bila dan hanya bila ini biimplikasi. Apabila ada pernyataan biimplikasi, maka pembuktiannya harus implikasi dua arah. Ya. Implikasi dua arah. Jadi bukti yang pertama, yang harus kita buktikan adalah jika set ekivalen A sama dengan set ekivalen B, maka A ekivalen dengan B. Ya. Oke, kita mulai buktinya. Nah, set ekivalen A. Tentu saja set ekivalen A memuat elemen A. Karena tadi relasi ekivalen apapun pasti bersifat refleksif. A ekivalen dengan A. Karena itu A anggota set ekivalen A. Karena A anggota set ekivalen dan A set ekivalen A sama dengan set ekivalen B, dari A anggota set ekivalen A ini berakibat A menjadi anggota set ekivalen B, ya. Karena set ekivalen A-nya kita ganti dengan set ekivalen B. Ini menurut definisi ekivalen sama saja dengan kalau A anggota set ekivalen B sama saja dengan A ekivalen dengan B. Jadi dengan mudah kita bisa buktikan untuk implikasi dari kiri ke kanan. Sekarang kita buktikan dari kanan ke kiri. Ya, jadi terbukti bahwa jika set ekivalen A sama dengan set ekivalen B, maka A ekivalen dengan B. Kita lihat bukti yang dari kanan ke kiri. Nah, bukti dari kanan ke kiri adalah A ekivalen dengan B, maka set ekivalen A sama dengan set ekivalen B. Ini hampir sama dengan pembuktian yang teorema nomor 1, ya. Teorema nomor 1. Ya. Kalau tadi teorema nomor 1 itu yang diketahui B sama A. Nah, B anggota set ekivalen A, itu yang artinya B ekivalen dengan A atau A ekivalen B. Ya, itu sama, ya. Jadi kita langsung saja ambil sembarang X anggota set ekivalen A, artinya X ekivalen dengan A, menurut definisi ekivalen. X ekivalen dengan A, karena A ekivalen dengan B dengan sifat transitif, maka kita dapatkan X ekivalen dengan B. Yang artinya X anggota set ekivalen B. Jadi jika X anggota set ekivalen A, maka X anggota set ekivalen B, artinya set ekivalen A subset dari set ekivalen B. Seperti pada pembuktian nomor 1. Nah,
Karena relasi ekivalen bersifat simetrik, jika A ekivalen dengan B, maka B ekivalen dengan A. Kita ambil sekarang sembarang Y anggota set ekivalen B. Nah, maka Y ekivalen dengan B, definisi menurut definisi. Nah, Y ekivalen B, karena B ekivalen dengan A, maka Y ekivalen dengan A. Jika Y ekivalen A, maka Y anggota set ekivalen A. Ini sama dengan statement jika Y anggota set ekivalen B, maka Y anggota set ekivalen B, yang artinya set ekivalen B subset dari set ekivalen A. Ya. Dari 1 dan 2 diperoleh set ekivalen A subset set ekivalen B, dan set ekivalen B subset set ekivalen A, yang artinya set ekivalen A sama dengan set ekivalen B. Jadi sekarang implikasi dari kanan ke kiri juga terbukti. Nah, terbukti ya, bahwa jika A ekivalen B, maka set ekivalen A sama dengan set ekivalen B. Dari bukti 2A dan 2B terbukti bahwa set ekivalen A sama dengan set ekivalen B bila dan hanya bila A ekivalen dengan B. Terbukti teorema yang kedua. Kita sekarang coba buktikan teorema yang ketiga. Bukti teorema yang ketiga, di sini juga jika maka implikasi. Nah, seperti tadi, bagaimana membuktikan set ekivalen A sama dengan set ekivalen B. Nah, oke, kita lihat sekarang, kita sudah tahu bahwa pembuktian set ekivalen A sama dengan set ekivalen B, kita harus membuktikan set ekivalen A subset dari set ekivalen B dan set ekivalen B subset dari set ekivalen A. Cuma kita lihat sekarang yang diketahui. Set ekivalen A irisan set ekivalen B tidak kosong. Kalau tidak kosong, berarti minimal ada satu elemen. Nah, kita anggap saja di situ X anggota set ekivalen A irisan set ekivalen B. Artinya, X anggota set ekivalen A dan X anggota set ekivalen B. Ya. Oke, X anggota set ekivalen A menurut definisi tadi X ekivalen dengan A. Karena simetrik, maka A ekivalen dengan X. Ya. X anggota set ekivalen B, artinya X ekivalen dengan B. Ya. Nah, A ekivalen dengan X ekivalen dengan B, berarti A ekivalen dengan B. Nah, ini proses seperti pembuktian 2B. Ya. Nah, jadi kita akan membuktikan jika A ekivalen dengan B, maka set ekivalen A sama dengan set ekivalen B. Jadi ini dilanjutkan oleh pembuktian 2B penjelasannya. Ya, tekan seperti itu. Ya. Ini pembuktikan yang 2B tadi. Jadi terbukti bahwa jika set ekivalen A beririsan dengan set ekivalen B, maka set ekivalen A sama dengan set ekivalen B. Buktikan teorema yang keempat. Set ekivalen A irisan set ekivalen B sama dengan himpunan kosong. Artinya kedua set ekivalen itu saling lepas. Ya. Bila dan hanya bila set ekivalen A bukan atau
tidak ekivalen dengan B. A tidak ekivalen dengan B. Ini juga pembuktiannya dua arah. Ya. Pertama dari kiri ke kanan, kita akan buktikan jika set ekivalen A irisan set ekivalen B sama dengan himpunan kosong, maka A tidak ekivalen dengan B. Nah, ini agak susah nih, membuktikan yang langsung dari itu. Maka kita buktikan kontrapositifnya. Karena kita tahu di dalam logika, nilai kebenaran implikasi selalu sama dengan nilai kebenaran kontrapositifnya. Jadi kita buktikan kontrapositifnya supaya mudah, ya. Nah, atau kita buktikan seperti ini. Set ekivalen A, irisan set ekivalen B itu kosong, berarti A dengan B saling lepas. Karena A anggota set ekivalen A dan set ekivalen A dengan set ekivalen B itu saling lepas, maka A bukan anggota set ekivalen B, sehingga A tidak berelasi dengan B. Atau kita membuktikan dengan sebaliknya, ya. Bisa buktikan kontrapositifnya seperti saya tadi katakan. Jadi kontrapositifnya A ekivalen dengan B, maka set ekivalen A irisan set ekivalen B tidak kosong, gitu ya. Nah, kalau dibuktikan dengan itu, kita bisa membuktikan dengan teorema-teorema sebelumnya. A ekivalen dengan B. Akibatnya, set ekivalen A sama dengan set ekivalen B. Apabila set ekivalen A sama dengan set ekivalen B, berarti set ekivalen B irisan set ekivalen A irisan set ekivalen B tidak kosong, ya kan? Itu kontrapositifnya. Sama saja. Jadi bisa langsung, ternyata bisa langsung juga. Terbukti bahwa jika set ekivalen A irisan set ekivalen B sama dengan himpunan kosong, maka A tidak ekivalen dengan B. Nah, untuk yang sebaliknya kita pakai kontrapositifnya, ya kan? Kontrapositifnya. Nah, kontrapositifnya ini ya seperti tadi di bukti sebelumnya, kalau set ekivalen A irisan set ekivalen tidak kosong, berarti ada satu elemen minimal. Nah, ya anggap saja X, berarti X itu anggota set ekivalen A dan X itu anggota set ekivalen B, seperti tadi. Nah, ini karena simetrik. X anggota set ekivalen A itu A, X ekivalen dengan A karena simetrik, A ekivalen dengan X. X anggota set ekivalen B berarti X ekivalen dengan B. Dengan transitif kita bisa tunjukkan bahwa A ekivalen dengan B, ya. Kalau A ekivalen dengan B, nah, jika set ekivalen A irisan set ekivalen B tidak kosong, maka A ekivalen dengan B. Ini artinya, nah, tadi kontrapositifnya terbukti, berarti implikasinya harus terbukti, ya. Itu. Dari 4A dan 4B, kita dapat pembuktian nomor 4. Kita buktikan yang teorema yang kelima. Jika C anggota set ekivalen A, D anggota set ekivalen B, nah, dan set ekivalen A tidak sama dengan set ekivalen B, maka C tidak ekivalen dengan D, ya. C anggota set ekivalen A berarti C anggota set ekivalen A berarti di situ C
C ekivalen dengan A, D anggota set ekivalen berarti D ekivalen dengan B ya. Jadi kita buktikan kontrapositifnya. C set ekivalen A, D set ekivalen B. Nah, dan C ekivalen dengan D, maka A set ekivalen A sama dengan set ekivalen B ya. Jadi, C set ekivalen A berarti C ekivalen dengan A. Karena simetrik, maka A ekivalen dengan C. D anggota set ekivalen B berarti D ekivalen dengan B ya. Nah, kita rangkai sekarang. A ekivalen C dan C ekivalen D dan D ekivalen B yang pada akhirnya A ekivalen dengan B ya. Nah, menurut 2B, bukti 2B, A ekivalen B, maka set ekivalen A sama dengan set ekivalen B ya. Jadi benar jika C anggota set ekivalen A dan D anggota set ekivalen B dan C ekivalen dengan D, maka set ekivalen A sama dengan set ekivalen B. Ini berarti kalau kontrapositifnya benar, maka implikasinya benar. Sehingga kita dapatkan C anggota set ekivalen A, D anggota set ekivalen B, dan set ekivalen A tidak sama dengan set ekivalen B, maka C tidak ekivalen dengan B. Itu bukti dari teorema himpunan ekivalen atau set ekivalen. Ya, itu saja dulu. Kemudian berikutnya nanti kita akan masuk ke bahasan grup. Jadi prasyarat bisa dianggap selesai sampai situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.